untuk rekan-rekan bisnis asisten yang, terakhir bergabung di bulan Desember, sedikit kaget tampilannya banyak yang baru ya. Nggak apa-apa mungkin nanti perlahan-lahan untuk, apa, dapat mengerti terkait dengan keseluruhan fiturnya, namun yang paling penting sesuai arahan, yang kita kejar ini mengenai pelaporan RAT-nya terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi baik yang sudah melaksanakan RAT maupun yang belum tetap bisa melaporkan hasil RAT-nya di dalam Simkopdes Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi nanti setelah rekan-rekan bisnis asisten mengarahkan KDKMP-nya untuk login ke dalam Simkopdes, silahkan menuju fitur rapat anggota tahunan atau RAT. Nah, dapat saya informasikan untuk fitur dari RAT ini fleksibel Bapak Ibu. Jadi boleh dicicil-cicil ngisinya. Jadi, misalnya nanti sudah langkah kelima terus mau diulang lagi ke langkah ke satu itu tetap bisa Bapak dan Ibu sekalian. Jadi fleksibel. Nah, dapat diingat juga untuk pelaporan RAT ini sampai 31 Maret, jadi tolong dikejar dulu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi diusahakan sampai 31 Maret ini bisa dipenuhi terlebih dahulu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, karena di sini saya posisinya sudah sempat mengisi, maka nanti Bapak Ibu dapat klik lanjut isi. Namun kalau Bapak Ibu belum pernah melaporkan sama sekali, belum nyicil nih istilahnya, nanti tombol tambahnya akan berwarna biru di sini. Nah, di sini langsung saya praktikan. Jadi untuk pelaporan RAT di Simkopdes Bapak dan Ibu sekalian, ini ada 10 langkah. Nah, jadi dari 10 langkah ini nggak sulit Bapak dan Ibu, karena banyak template yang sudah kami siapkan. Jadi Bapak Ibu tinggal disesuaikan aja, termasuk dengan undangan, lalu terkait dengan persuratan, ini sudah kita bantu konversi nanti di akhir dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi kolom-kolom yang disediakan, nanti untuk, hasil surat dan lainnya seperti undangan, kami bantu konversi dalam bentuk PDF pada langkah ke-9 Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, yakni mengenai profil koperasi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi pada langkah yang pertama, di sini Bapak Ibu bisa melihat dan memvalidasi daripada profil koperasi binaannya. Nah, misalnya di sini saya sebagai bisnis asisten nih Bapak Ibu. Dan ternyata di sini wilayah binaan saya adalah Koperasi Desa Merah Putih Pardasuka Katibung. Nah, di sini Bapak Ibu bisa bantu cek, nanti bisa didampingi aja Bapak Ibu KDKMP-nya. Oh, ternyata nama koperasinya valid, provinsinya valid, sampai dengan desanya juga valid Bapak Ibu, yakni di Pardasuka. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan untuk jenis usaha koperasinya dipilih KDKMP Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi saat semuanya sudah valid, Bapak Ibu bisa gulirkan ke bawah, di sini ada KBLI yang didaftarkan saat pertama kali oleh notaris. Nah, setelah itu ketika semuanya sudah valid, sudah aman, Bapak Ibu langsung klik berikutnya. Dan kita akan beralih ke langkah yang kedua. Jadi simple banget Bapak Ibu, ini udah banyak yang terisi, jadi cukup dicek-cek aja dan diisi yang kosong-kosong, kayak gitu. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua, yakni mengenai informasi pengurus, pengawas, dan keanggotaan. Nah, jadi kalau yang di langkah pertama nih Bapak Ibu, tadi mengenai profil koperasinya ya. Nah, di profil kedua, ini mengenai informasi pengurus, pengawas, dan keanggotaan. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, dipilih dulu nih tanggal penetapan jumlah anggota yang mengikuti RAT. Kita kan akan melaksanakan RAT tahun 2025 ya, Bapak Ibu. Jadi informasi tentang perkoperasian di 2025 ini didiskusikan di dalam forum, seperti itu. Nah, jadi untuk anggota atau bisa dibilang tahunnya di 31 Desember 2025. Jadi nanti secara tidak langsung anggota sah atau anggota yang dihitung dalam absensi misalnya dalam RAT 2025 ini adalah anggota yang telah terdaftar maksimal sampai 31 Desember 2025 saja. Nah, namun memang ada beberapa kasus di mana KDKMP saya ini di tahun 2025 belum punya anggota. Misalnya, ya mungkin punya satu, tapi satunya udah nggak aktif atau pasif. Nah, kalau kasus satu anggota ini, maka tanggal penetapannya silahkan dimajukan sama. Jadi agar anggotanya tersedia Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kalau saya aturnya di 6 Maret,
Nah, ini jumlah anggotanya akan terlihat semuanya seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu kalau yang anggota di tahun 2025-nya +1 dan itu pun pasif misalnya, daripada mengganggu keberlaksanaan RAT Bapak Ibu, maka penetapan anggotanya dinaikkan saja tahunnya, agar RAT-nya dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini misalnya, anggota yang terdaftar sampai, misalnya anggap saja di tahun 2025 ini ada 3 anggota. Nah, maka 3 anggota ini saja yang dapat hadir di dalam RAT. Namun memang tidak menutup kemungkinan jika anggota lainnya ingin hadir ya dipersilahkan. Namun suara sahnya hanya yang terdaftar saja Bapak Ibu. Nah, lalu setelah informasi mengenai pengurus, pengawas, dan anggotanya valid, silakan lanjut ke langkah yang ketiga Bapak Ibu dengan klik berikutnya. Nah, gampang Bapak Ibu, langkah pertama profil koperasi, langkah kedua informasi pengurus, pengawas, dan keanggotaan, kita masuk langkah yang ketiga, yakni informasi mengenai parameter tahun buku dan RAT. Nah, ini pun udah banyak yang terisi secara otomatis, Bapak Ibu bisalah disesuaikan sedikit-sedikit dan juga di cross check apakah ada kesalahan atau apa, silakan nanti Bapak Ibu di rapat anggota tahunan, silakan pilih yang pertama karena ini merupakan RAT pertama bagi para KDKMP. Untuk tahun buku di tahun 2025, tahun rencana kerja berikutnya di tahun 2026. Nah, ini bisa disesuaikan saja seperti ini, Bapak Ibu. Lalu untuk tempat pelaksanaannya silahkan disesuaikan. Sebagai contoh, saya di sini melaksanakannya di Balai Desa Tanjung Rejo untuk lengkapnya. Ini sebagai percontohan aja, Bapak Ibu. Lalu untuk tanggal pelaksanaan RAT-nya silahkan diatur atau disesuaikan. Misalnya saya akan melaksanakan RAT di tanggal 21 Maret 2026 di jam 9 pagi, Bapak Ibu. Nah, ini uniknya, mungkin Bapak Ibu ada yang terkendala terkait dengan undangan. Nah, kami juga telah sinkronisasi fitur RAT ini dengan SIMKOPDES Mobile. Nah, SIMKOPDES Mobile ini untuk saat ini hanya diperuntukkan untuk anggota, Bapak Ibu. Kalau pengurus mau daftar SIMKOPDES Mobile, boleh nggak, Mas? Boleh, tapi pakai email pribadi, Bapak Ibu. Nah, silahkan. Nah, jangan lupa untuk bisnis assistant daftar KDMP Mobile atau SIMKOPDES Mobile. Nah, nanti anggota nih lagi buka handphone, lagi buka SIMKOPDES Mobile, mereka akan mendapatkan notifikasi bahwa KDKMP-nya akan melaksanakan RAT di tanggal 21 Maret. Jadi setidaknya untuk undangannya kami juga sounding ke para SIMKOPDES Mobile anggota Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk informasi presensi digital, jika Bapak Ibu RAT-nya melaksanakannya tatap muka atau secara langsung, silahkan dihapus saja, karena kita tidak memerlukan presensi digital. Nah, jadi Bapak Ibu nanti absensinya via kertas, tinggal tanda tangan. Itu pun sudah kami siapkan template-nya di langkah ke-9 nanti. Jadi buat yang tidak melaksanakan via online meeting bisa dihapus saja presensi digitalnya. Lalu untuk surat undangan RAT-nya silahkan mungkin sekretarisnya ingin per tanggal berapa tanggal suratnya, misal saya di tanggal 5 Maret, nomor suratnya 001, perihal undangannya, undangan RAT tahun 2025, lalu alamat tujuan suratnya silahkan disesuaikan. Nah, nanti hasil inputan ini kita bantu konversikan dalam bentuk surat undangan Bapak Ibu di langkah ke-9. Jadi kami siapkan. Bapak Ibu tinggal ngisi kolom-kolomnya aja. Lalu untuk Bapak Ibu yang ingin pakai spanduk RAT, ini juga kami udah siapin template-nya. Nanti nama koperasinya akan disesuaikan dengan nama koperasi Bapak Ibu, tanggal dan tempatnya juga akan disesuaikan sesuai dengan penginputan. Jadi Bapak Ibu silakan bagi yang ingin pakai spanduk, kami sudah siapkan, tinggal dicetak. Kita lanjut ke langkah yang keempat, Bapak Ibu. Nah, ini nggak kerasa ya udah 3 langkah terlewati. Untuk langkah yang keempat mengenai informasi panitia, pimpinan sidang, dan agenda. Nah, ini harap dicatat sedikit, untuk panitia tidak apa-apa dari pengurus Bapak Ibu, namun untuk pimpinan sidang dipilih dari anggota. Kenapa pimpinan sidangnya harus dari anggota? Karena agar forumnya berjalan secara demokratis Bapak Ibu. Nah, makanya pimpinan sidangnya silahkan dipilih dari anggota. Kalau panitianya dari pengurus juga nggak apa-apa. Nah, misalnya di sini ketua panitia RAT-nya dari ketua KDKMP, sekretarisnya juga dari sekretaris KDKMP. Nah, pimpinan sidangnya silakan pilih dari anggota. Nah, lalu untuk panitia lainnya tidak apa-apa dari pengurus. Nanti tinggal ditanda tangan aja Bapak Ibu di sini.
Nah mungkin, ada pertanyaan, saya terkendala terkait dengan tanda tangan nih, Mas, karena kan saya harus ngumpulin semua orang, kan sulit ya, Mas. Nah ini juga bisa kalau misalnya, Bapak Ibu kesulitan dalam mengumpulkan semua orang di satu waktu, minta mereka untuk tanda tangan terlebih dahulu di kertas. Namun Bapak Ibu juga jangan lupa, sudah atas persetujuan mereka untuk ditandatangani di sini nantinya. Itu bagi yang terkendala. Namun memang, kalau bisa langsung ditandatangani oleh, si pengurusnya, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan undangan kepada pejabat pemerintah setempat dan juga pembina koperasi, silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin mengundang para pemerintah setempatnya, misalnya dari perwakilannya, ataupun dari kepala dinas, ataupun perwakilan dinasnya juga dipersilahkan di sini. Yang penting RAT-nya ada pengurus, pengawas, dan anggota Bapak Ibu. Namun kalau ingin ada undangan ke pejabat dan juga ke pembina koperasi, kami persilahkan. Lalu untuk selanjutnya, nah di sini ada agenda RAT, isi acaranya Bapak Ibu. Di sini untuk template-nya ini sebenarnya ada 4, yakni ada pembukaan, ada laporan pertanggungjawaban pengurus, lalu laporan pengawas, dan di akhir diskusi anggota yang dipimpin oleh pimpinan rapat. Jadi untuk Bapak Ibu yang bingung kira-kira RAT isinya apa aja ya Mas? Nah silakan, ini bisa disesuaikan dengan isi acaranya. Biasanya yang paling umum itu intinya ada pembukaan, lalu laporan dari pengurus, laporan dari pengawas, nah lalu sisanya diskusi Bapak Ibu. Nah ini bisa didiskusikan nih, nanti di tahun 2026 arah gerak KDKMP-nya ingin seperti apa. Lalu misalnya kalau sudah ada gedung gerai nanti boleh nggak nih bermitra dengan UMKM setempat. Nah itu kan bisa jadi pembahasan Bapak Ibu. Silahkan bisa dibahas pada RAT nanti yang akan Bapak Ibu laksanakan, seperti itu. Lalu setelah diisi Bapak Ibu, silakan nanti selanjutnya penentuan tanggal dokumen agenda dan tata tertib, silakan diisi tanggal dokumen agendanya ingin di tanggal berapa, tanggal pengesahan tata tertib, sampai dengan tanggal penetapan tata tertibnya. Saat semuanya sudah terisi Bapak Ibu, kita langsung klik berikutnya. Kita tunggu sekitar 3 detik. Nah, nggak kerasa Bapak Ibu udah 4 langkah kita lewatin. Nah, lalu pada langkah yang kelima, ini terkait dengan informasi visi misi, rencana kerja, dan narasi. Nah, terkait dengan visi misi, ini juga sudah kami, sesuaikan dengan visi misi koperasi Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu lihat apakah sudah sesuai atau belum dan silakan langsung disesuaikan jika ada perbedaan. Nah, di sini juga ada visi misi koperasi, silakan Bapak Ibu baca dan silakan disesuaikan kembali. Lalu untuk tujuan rencana kerja per bidang ini juga sudah kami sesuaikan, template-nya bisa langsung disesuaikan saja, ini sebagai patokan Bapak Ibu. Ada rencana kerja bidang administrasi, pendidikan, permodalan, bidang usaha, bidang sarana dan prasarana, dan opsional. Kalau ada tambahan silahkan Bapak Ibu sekalian. Lalu terkait dengan informasi rencana kerja, Bapak Ibu bisa atur tanggalnya. Nah, lalu yang terakhir ada paragraf penutup rencana kerja. Ini semua sudah kami siapkan template-nya, tinggal langsung disesuaikan Bapak Ibu. Jadi kami harap RAT-nya dapat mudah dilaksanakan bagi para KDKMP. Jika semuanya sudah valid, kita langsung klik berikutnya, tunggu sekitar 3 sampai 5 detik. Oke, kita sudah melewati 5 langkah Bapak Ibu. Kita sekarang masuk ke laporan keuangan. Nah, mungkin, Bapak Ibu banyak yang bertanya-tanya, laporan keuangan agak sulit saya mengerti, Mas, karena banyak kolom-kolomnya. Baik Bapak Ibu, karena ini adalah RAT tahun 2025, maka laporan keuangan yang Bapak Ibu input adalah laporan keuangan per tahun 2025. Nah, silahkan Bapak Ibu misalnya, ini yang kebanyakan sering terjadi di lapangan adalah, saya belum ada usaha, tapi saya sudah punya simpanan dari anggota. Nah, silahkan laporan keuangannya di-input simpanannya saja jika begitu. Namun kalau memang sudah ada transaksional, sudah ada usaha, atau sudah ada pendapatan lainnya, silahkan dituliskan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari kami tidak menekan, "Oh Bapak Ibu harus ngisi semuanya secara lengkap." Ya kalau memang belum ada transaksional, belum ada usaha, silahkan isi yang ada dulu saja. Contohnya simpanan anggotanya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik laporan keuangan di sini. Nah nanti Bapak Ibu akan menuju fitur laporan keuangan. Tenang aja, RAT yang tadi udah diisi bakalan aman, nggak akan keganti. Langsung Bapak Ibu klik detail.
lalu klik ubah data. Nah, misalnya di sini posisi KDKMP saya belum ada usaha, belum ada pendapatan apapun, baru punya simpanan per tahun 2025 misalnya. Silahkan masukkan kas dan setara kasnya, misalnya kas dan setara kas KDKMP saya baru 500.000 misalnya Bapak Ibu. Lalu untuk giro dan deposito karena belum punya, ya tapi kami harap semoga Bapak Ibu ya, punyalah nanti, dan juga pendapatan-pendapatan lainnya. Nah, misalnya saya belum punya, saya kosongkan. Untuk piutang usaha karena belum ada, saya kosongkan. Kalau udah ada silakan boleh dilampirkan Bapak Ibu. Lalu untuk persediaan dari hasil usaha sembako, apotik, klinik desa, sarana logistik, pergudangan atau cold storage juga bisa diinputkan. Kalau belum ada transaksional, belum ada usaha boleh dikosongkan, tapi kalau ada silahkan dimasukkan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada aset tetap mulai dari kendaraan, tanah dan bangunan, mesin atau peralatan masukkan secara nominal Bapak Ibu. Mas, saya kan nggak tahu nih kisaran harganya berapa, boleh nggak saya masukin harga terendahnya? Boleh Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu jangan takut salah, silahkan disesuaikan aja nggak apa-apa. Nah, nanti akan terakumulasi nih Bapak Ibu, total jumlah asetnya. Lalu kalau Bapak Ibu sudah punya liabilitas, silahkan diinputkan di sini. Lalu kalau punya utang jangka panjang, misalnya ada utang bank, utang pajak, atau utang pihak ketiga juga silahkan diinputkan. Kalau belum ada, bisa dikosongkan terlebih dahulu, karena kebanyakan mungkin rekan-rekan baru punya simpanan aja ya. Nah, silahkan nggak apa-apa. Lalu jumlah liabilitasnya di sini akan terakumulasi nol. Nah, lalu untuk selanjutnya ekuitas terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, ini terkait dengan, kekayaan dari koperasi ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini bisa diinputkan. Misalnya simpanan pokoknya berapa, simpanan wajibnya udah berapa, terus apakah ada dana cadangan kah, hibah, bisa diinputkan semuanya Bapak Ibu. Namun di sini saya contohkan sebagai KDKMP yang baru punya simpanan, maka saya baru bisa menginputkan kedua ini. Nggak apa-apa. Lalu jika sudah silakan klik simpan perubahan. Nah, laporan, keuangannya sudah berhasil disimpan, kita kembali lagi ke RAT Bapak dan Ibu sekalian, lalu kita lanjut isi. Oke, fitur laporan keuangannya sudah terisi, Bapak Ibu dapat klik berikutnya. Nah, dapat klik berikutnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang ketujuh nih Bapak Ibu, yakni RAPB atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja. Nah, bedanya laporan keuangan sama RAPB ini apa, Mas? Bedanya, RAPB ini ya sekiranya patokan atau rencana dari laporan keuangan di tahun 2026. Kan Bapak Ibu, sudah punya gerai dan gedung pasti di tahun 2026. Nah, kami berharap dari RAPB ini ada peningkatan dari laporan keuangan sebelumnya, Bapak Ibu. Saya contohkan di sini. Misalnya kas dan setara kas Bapak Ibu di tahun 2025 ini 500.000. Nah, kan nanti Bapak Ibu udah punya gedung gerai nih. Bisa, mungkin nanti patokannya jadi 5 juta misalnya, atau kalau kekecilan di angka 50 juta. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk giro dan deposito kalau ada rencana dan sudah punya gambaran juga boleh dimasukkan. Lalu untuk piutang, mungkin untuk piutang ini agak susah diprediksi, tapi Bapak Ibu kalau sudah punya, perhitungan, boleh mungkin untuk diinputkan di sini, ini sebagai patokan. Lalu untuk persediaan, misal dari yang awalnya 0 di tahun 2025, ini saya contohkan yang minimal ada 1.000.000 di sini. Tapi 1.000.000 mah kekecilan lah ya Bapak Ibu, nanti bisa disesuaikan, silahkan. Nah, untuk aset tetap, silahkan nanti karena KDKMP-nya punya kendaraan atau mungkin punya aset lainnya seperti tanah dan bangunan atau mesin dan peralatan, bisa diinputkan dari segi nominalnya di sini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti akan terlihat nih perbandingan dari hasil akumulasinya. Dari yang tahun 2025-nya 500.000, tapi patokan Bapak Ibu di tahun 2026, ya seminimnya ada 110 juta misalnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk liabilitas, kalau Bapak Ibu udah punya perhitungan terkait dengan utang, usaha, silahkan dilampirkan. Lalu utang jangka panjang, nah nanti akan terakumulasi di sini liabilitasnya. Nah lalu yang terakhir terkait dengan ekuitas,
Nah, ini kan sebelumnya Bapak Ibu simpanan pokoknya cuma 350.000 nih misal. Lalu simpanan wajibnya di tahun 2025 baru 150.000. Nah, nanti kan anggotanya pasti nambah ya Bapak Ibu. Nah, makanya pasti ada peningkatan dong di tahun 2026-nya. Nah, silahkan disesuaikan. Intinya Bapak Ibu jangan takut misalnya, "Mas, kita sih pede misal simpanan pokoknya 100 juta. Tapi gimana ya Mas kalau nanti nggak terrealisasi misalnya?" Bapak Ibu yang penting jangan mikirin dulu nanti terrealisasi atau tidak, yang penting Bapak Ibu pede dulu aja, terus ketika sudah berkonsultasi dengan para pengurus dan pengawas, lalu juga anggota dan semuanya aman, semuanya sepakat, kalau Bapak Ibu misalnya butuh konsultasi ke sana, silahkan pede aja untuk memasukkan RAPB-nya. Nah, nanti untuk terrealisasi atau enggak, setidaknya ini bisa menjadi patokan di tahun 2026, Bapak Ibu. Kalau semuanya sudah sesuai, nanti akan terlihat hasil akumulasi dari total ekuitas dan liabilitas dan ekuitasnya. Kalau sudah sesuai, klik berikutnya. Nah, ini juga sama, namun bedanya ini dari segi perhitungan hasil usaha ya, Bapak Ibu. Nanti dari pendapatan operasional dari usaha sembako berapa. Nah, ini bisa diinputkan, Bapak Ibu. Lalu jika sudah, klik berikutnya. Kita tunggu 3-5 detik. Oke, kita udah melewati 7 langkah nih Bapak Ibu. Nah, nggak kerasa kan karena udah banyak pengisian yang udah terisi juga Bapak Ibu, tinggal langsung disesuaikan. Kita masuk ke langkah yang ke-8 Bapak dan Ibu sekalian, yakni terkait dengan aspek pengawasan. Nah, jadi dari aspek pengawasan di langkah ke-8 ini sebetulnya diisi oleh pengawas Bapak Ibu. Nah, ini ada tips sedikit dari saya mungkin. Ini juga ada yang bertanya, "Mas, saya bertemu dengan pengawas ini agak susah waktunya. Boleh nggak kalau, kolom-kolomnya saya screenshot nih, terus pengawas saya udah nanti mereka nyesuaiin via WhatsApp dulu, terus nanti operator saya yang, ngesalin di sini." Silahkan. Jadi intinya, kami permudah untuk Bapak Ibu, dan juga di sini kan sudah ada template-nya ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal diisi saja yang kosong-kosong, atau kalau ingin disesuaikan semua kalimatnya, itu lebih baik lagi Bapak Ibu. Nah, untuk aspek pengawasan silahkan disesuaikan ketua pengawas sampai dengan anggota pengawasnya. Jika sudah sesuai, di sini silahkan diisi terkait dengan hasil pengawasan per aspek dari aspek legalitas, aspek kepengurusan, aspek pengawas, aspek keanggotaan, aspek karyawan, aspek rapat, aspek administrasi dan manajemen, aspek permodalan, aspek usaha, lalu terakhir kesimpulan pengawasan. Kalau Bapak Ibu lihat ini udah banyak template-nya, langsung disesuaikan aja. Lalu di sini ada rekomendasi pengawasan. Nah, silahkan diisi. Nah, lalu setelah itu Bapak Ibu klik berikutnya. Kita tunggu 3 detik Bapak Ibu. Oke, nah kita udah melewati 8 langkah Bapak dan Ibu sekalian dan sekarang kita sudah masuk di langkah yang ke-9 nih. Nah, langkah yang ke-9 ini terkait dengan informasi ringkasan dan dokumen. Nah, Bapak Ibu di sini tinggal pilih aja cover yang Bapak Ibu inginkan. Di sini ada 3 pilihan. Misalnya Bapak Ibu lebih suka desain cover yang tengah, silahkan langsung diklik. Nah, lalu tadi sudah saya singgung di awal bahwasanya terkait dengan persuratan dan lainnya ini kan sudah kami bantu konversi dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Silakan centang semua dokumen kecuali presensi digital Bapak Ibu. Nah, di sini karena kan kita tatap muka tidak melalui Zoom atau Google Meeting dan lainnya, maka silakan tidak usah dicentang untuk presensi digital. Nah, lalu setelah semua dicentang Bapak Ibu generate dokumen. Nanti semua dokumen ini akan terdownload secara otomatis. Isinya kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini laporan pengurus sudah kami konversi dalam bentuk PDF seperti ini. Lalu untuk surat undangannya juga sudah kami buatkan. Oh ya, untuk kop surat kalau Bapak Ibu udah punya sendiri silakan boleh diubah, diunduh aja nanti dalam bentuk PDF, lalu ubah PDF-nya dalam bentuk Word. Nah, nanti silakan di Word-nya disesuaikan kalau kopnya ada perubahan. Nah, ini hasil penginputan Bapak Ibu kami, konversi semua dalam bentuk PDF. Ini juga yang krusial terkait dengan daftar hadir, Bapak Ibu juga sudah kami siapkan, tinggal ditandatangani di sini oleh anggotanya. Nah, di sini Bapak Ibu
Nanti kalau misalnya butuh stempel, silahkan di-stempel saat sudah di-print, seperti itu. Lalu kalau sudah terlaksana, kita masuk ke step yang 10, Bapak Ibu. Jadi baik RAT-nya sudah terlaksana atau belum, Bapak Ibu tetap bisa mengisi, fitur RAT ini. Nah, ini yang terakhir atau langkah ke-10 terkait dengan informasi notulen dan kehadiran. Nah, di sini nih udah langkah yang terakhir, Bapak Ibu langsung diisi aja hasil dengan notulen rapatnya. Nah, ini diisi sama sekretaris, misalnya di sini pada hari Sabtu tanggal 21 Maret. Nah, ini nanti hasilnya, hasil dari notulensinya silahkan ditulis, ini juga sudah ada template-nya. Lalu total peserta yang hadir ada berapa? Tadi kan anggota saya ada 3 ya Bapak Ibu. Nah, silahkan kalau hadir semua dimasukkan. Intinya RAT dikatakan sah atau berhasil ketika yang hadir 50% plus 1. Kalau anggotanya ada 10 berarti 6 orang minimal Bapak Ibu. Jadi baik anggotanya banyak atau sedikit, walaupun cuma 1 Bapak Ibu tetap harus melaksanakan RAT. Seperti itu. Nah, lalu di sini daftar kehadiran offline-nya silahkan di-scan lalu di-upload. Nah, di sini ada catatan atas laporan keuangan, Bapak Ibu nanti diunduh aja template-nya, langsung diisi aja yang kosong. Kalau misalnya sudah sesuai, unduh kembali dalam bentuk PDF di sini. Nah, lalu terkait dengan dokumennya, tadi kan sudah di-download, Bapak Ibu kalau perlu di-scan karena ada stempel, ada tanda tangan silahkan. Nanti hasilnya akan seperti ini dan tinggal disesuaikan saja urutannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kok cover nggak ada ya, Mas, ya? Karena cover ini memang tidak terunduh, jadi Bapak Ibu cukup pilih cover tadi di tampilan 9 dan nanti, sudah otomatis ditempel saat pelaporan, jadi memang tidak terunduh. Nah, ini saat semua dokumennya sudah diurutkan, ini silakan masukkan dokumentasi kegiatannya, mulai dari foto suasana rapat, foto kehadiran dan registrasi, foto pimpinan sidang, foto laporan pengurus, foto laporan pengawas, dan juga foto diskusi rapatnya. Foto aja setiap kegiatannya 1 kali Bapak Ibu dan diupload ke sini. Lalu jika semua sudah terisi, silakan centang. Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh informasi sudah valid. Lalu centang, kami selaku pengurus koperasi bertanggung jawab atas pengisian. Lalu laporan RAT-nya sebenarnya akan berwarna biru Bapak Ibu. Nah, di sini karena saya, tidak mengisi ya, nanti masih putih seperti ini. Nanti kalau semua sudah terisi akan biru dan silahkan laporkan RAT. Nanti secara sistem, RAT di Simkopdes ini akan diteruskan secara otomatis ke Simkopdes dinas. Jadi rekan-rekan tidak perlu konfirmasi lagi ke dinasnya, nanti akan masuk secara otomatis di Simkopdes dinas. Jadi peran Bapak Ibu BE di sini adalah mengingatkan rekan-rekan KDKMP-nya untuk melaksanakan RAT itu yang pertama, lalu dampingi kegiatannya dan juga pelaporannya. Berikut terkait dengan pelaporan RAT, izin saya langsung lanjut ke dalam verifikasi dinasnya. Nah, ini dari sisi dinas Bapak dan Ibu sekalian, saya contohkan. Nah, ini adalah tampilan dari RAT tampilan dari Simkopdes dinas. Silahkan untuk rekan-rekan dinas dapat masuk ke dalam fitur RAT di sini. Nah, nanti akan terlihat wilayah binaannya dan juga progresnya di sini. Kalau masih proses, nanti masih proses seperti ini bacaannya. Nah, buat Bapak Ibu yang udah RAT wilayah binaannya, nanti tombol verifikasinya akan berwarna biru dan langsung diklik. Nanti akan ada tampilan apakah ingin disetujui atau ditolak. Silahkan Bapak Ibu, rekan-rekan dinas, nanti kalau misalnya ada kekurangan dalam pelaporan RAT-nya bisa ditolak, nanti ada catatannya kurangnya apa. Kalau sudah sesuai langsung klik verifikasi dan disetujui. Jadi simpel untuk, validasi dari hasil RAT di sisi dinasnya. Oke mungkin, cukup sekian Bapak dan Ibu sekalian. Saya harap untuk simulasi dan demonstrasinya sudah jelas. Untuk Bapak Ibu intinya nggak perlu bingung, nanti kalau misalnya ada kebingungan silahkan, boleh juga konsultasi dengan dengan rekan-rekan dinasnya, dan kalau ada yang ingin ditanyakan atau misalnya nanti, masih belum kegambar terkait dengan pelaksanaannya, sering-sering aja konsultasi dengan rekan-rekan dinas. Nah itu juga boleh Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian, terima kasih.